Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Reski Yuda Pratama dalam pembelajaran komunikasi organisasi. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah materi yaitu tentang konsep dasar, fungsi dan jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu tentang pengertian. Yang perlu dipahami di sini adalah kata we cannot not communication, yang artinya kita tidak bisa tidak melakukan sebuah komunikasi. Karena sejak kita lahir, kita sudah diajarkan cara komunikasi, yaitu komunikasi antara si ibu dengan anak bayi yang berada dalam perutnya. Mulai dari dalam kandungan sampai dengan melahirkan, kita sering melakukan komunikasi. Karena untuk itu, kita sebagai manusia tidak bisa tidak melakukan sebuah komunikasi. Yang kedua itu tentang organisasi. Organisasi mempunyai pengertian, yaitu sekelompok orang atau masyarakat yang saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan. Walaupun dalam hal ini terdapat dua tujuan, yaitu tujuan individu dan tujuan organisasi. Tetapi dalam hal ini, untuk membentuk suatu organisasi, yang perlu adalah tujuan bersama atau tujuan organisasi. Pengertian sebuah organisasi juga dikemukakan oleh salah seorang penepat ahli, yaitu Van Cleef. Dalam hal ini, beliau berpendapat organisasi adalah sekelompok orang atau masyarakat yang saling bekerjasama dan saling bergantungan antara satu dengan yang lain untuk mencapai satu tujuan organisasi. Baik, selanjutnya kita akan bahas sebuah materi itu tentang fungsi sebuah komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu tentang fungsi informatif. Informatif itu sendiri berasal dari kata informasi progressive system, artinya sistem pemrosesan informasi. Jadi artinya fungsi dari komunikasi ini adalah sebuah organisasi dipandang sebagai suatu sistem proses informasi yang akan disampaikan kepada sistem individu secara yang dapat dimaknai secara tepat, benar dan akurat. Karena pada hakikatnya sebuah karyawan ingin mendapatkan informasinya banyak, yang tepat dan akurat, supaya dalam mengerjakan suatu pekerjaan, para karyawan tahu apa yang harus dilakukan berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh pimpinan. Sehingga dalam mencapai suatu tujuan organisasi, karyawan bisa tahu apa yang harus dilakukan sesuai informasi yang telah disampaikan. Yang kedua itu fungsi regulatif. Regulatif itu sendiri berasal dari kata regulasi, yang artinya bagaimana cara menyampaikan suatu informasi di dalam organisasi dan kaitannya dengan menyampaikan aturan yang ada dalam organisasi pada sistem yang bernyawa, sehingga mereka dapat melakukan sebuah pekerjaan berdasarkan aturan yang telah dibuat. Selain itu, fungsi konsep ini juga dapat digunakan sebagai dasar para pemimpin organisasi untuk mengendalikan segala informasi. Artinya di sini apa? Segala suatu perkataan yang disampaikan seorang pimpinan bisa jadi itu merupakan suatu kebijakan yang harus dapat ditaati oleh karyawan, sehingga apapun yang dibuat oleh pimpinan, suka tidak suka, karyawan harus mentaatinya, karena itu merupakan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemimpin organisasi. Yang ketiga yaitu proses integratif.
fungsi ini berfungsi sebagai memberikan proses pembaruan atau proses adaptasi bagi suatu karyawan yang baru mendapatkan pekerjaan dalam sebuah lembaga organisasi, baik beradaptasi mengenai tata cara main maupun strategi pencapaian suatu organisasi. Artinya fungsi ini memberikan saluran yang memungkinkan para pekerja atau karyawan yang berada dalam sebuah organisasi tersebut bisa melaksanakan tugas dengan baik dengan sesuai harapan. Selain itu, pelaksanaan komunikasi dalam konsep integratif juga dapat memungkinkan keinginan tiap individu atau orang atau yang biasa kita sebut sebagai karyawan itu dapat berpartisipasi dan melakukan sebuah pekerjaan dalam organisasi tersebut. Artinya selain juga fungsi ini juga bisa memberikan suatu proses adaptasi, juga dapat memberikan bagaimana suatu karyawan dapat berpartisipasi dengan kemampuan yang dia miliki agar misalkan agar pimpinan tahu bahwa dia layak bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Yang keempat yaitu fungsi persuasif atau ajakan. Artinya pada fungsi ini setiap pimpinan atau setiap orang yang mempunyai kewenangan atas sebuah organisasi lebih memilih fungsi ini. Kenapa hal demikian? Karena fungsi ini mengajak secara hubungan humanis, artinya tidak melakukan sebuah garis perintah untuk melakukan tujuan organisasi. Karena apabila misalkan melalui dengan perintah, maka kita sudah mengetahui tidak semua orang bisa kita menggunakan garis perintah. Karena untuk itu, agar lebih efektif menyampaikan sebuah informasi, seorang pimpinan yang mengetahui konsep komunikasi lebih memilih cara ini karena cara ini lebih efektif dan menyampaikan sebuah informasi tersebut lebih bagus menggunakan cara ini karena menggunakan hubungan yang humanis antara si pimpinan dengan karyawan. Selanjutnya itu gaya-gaya komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu the controlling system. Seperti kita ketahui, gaya ini suatu pimpinan mempunyai hak untuk mengatur segala sesuatu perilaku yang dilakukan oleh karyawan dalam melakukan sebuah kegiatan. Gaya ini menggunakan sifat mengendalikan yang ditandai dengan adanya suatu kehendak untuk membatasi ruang lingkup energi, bahkan memaksa mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan orang lain. Yang kedua gayanya itu equalitarian style. Aspek penting dari gaya ini adalah landasan kesamaan. Artinya adalah orang yang menggunakan gaya ini yaitu orang yang mempunyai sikap kepedulian yang tinggi serta kemampuan hubungan yang baik antara orang lain dan dirinya dalam konteks pribadi maupun lingkungan lainnya. Karena pada gaya ini, seorang pimpinan dalam menyampaikan informasi bisa lebih santai, rileks, dan terbuka. Disebabkan para pimpinan menganggap kesamaan posisi dan level, sehingga dalam menyampaikan sebuah informasi cenderung terbuka satu sama lain, dan sehingga sifat komunikasi ini dapat bersifat informal, bukan formal.
Yang ketiga gayanya adalah destructuring style. Gaya komunikasi ini memanfaatkan pesan verbal secara lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas yang benar, serta segala sesuatu yang sesuai dengan struktur. Jadi pada gaya ini secara garis besar diperlihatkanlah sebuah kewenangan yang dimiliki oleh seorang pimpinan. Yang keempat gayanya itu the dynamic style. Gaya komunikasi ini, yang dinamis ini, memiliki kecenderungan agresif. Kenapa hal demikian? Karena pengirim pesan atau orang yang memahami bahwa lingkungannya berorientasi pada tindakan, gaya komunikasi cukup efektif dalam mengatasi persoalan. Namun, biasanya kekurangan ini adalah penerima pesan tidak mengerti apa yang disampaikan dari pemberi pesan. Yang kelima gaya komunikasi dalam sebuah organisasi yaitu the religi style. Gaya ini lebih mencerminkan kesediaan menerima saran, pendapat dari orang lain, atau gagasan yang dimiliki orang lain daripada dari keinginan dia sendiri untuk melakukan sebuah perintah meskipun dia mempunyai hak untuk perintah. Berarti dalam hal ini lebih mementingkan keputusan bersama daripada menggunakan suatu perintah dalam sebuah organisasi. Yang keenam itu the withdrawal style. Gaya komunikasi ini hanya muncul dengan melemahnya tindak komunikasi disebabkan gaya ini membuat orang mengalihkan persoalan atau menghindari diri dari persoalan yang sedang menjadi tanggungjawabnya. Seperti kata, saya tidak ikut campur dalam masalah ini. Pernyataan ini memberikan makna bahwa ia mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab yang dia milikinya. Untuk itu, dalam sebuah komunikasi, gaya ini sangat tidak pantas untuk digunakan karena gaya ini menganggap bahwa orang tersebut lari dari tanggung jawabnya sebagai seorang pimpinan. Maka untuk itu gaya ini tidak perlu dipakai dalam sebuah organisasi karena tidak ada suatu tanggung jawab seorang pimpinan dalam sebuah organisasi. Baik, selanjutnya yang akan saya bahas itu tentang karakteristik dalam organisasi. Yang pertama itu pembahasan tugas yang jelas. Yang kedua, ada pusat kekuasaan. Yang ketiga, substitusi sumber daya manusia. Yang keempat, adanya ketergantungan antar serta anggota sehingga tidak fokus dalam tujuan organisasi. Yang kelima, adanya interaksi berulang antara setiap para karyawan dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Keenam, adanya koordinasi setiap komponen yang muncul. Selanjutnya itu tipe-tipe organisasi. Yang pertama itu organisasi bisnis. Yang kedua, organisasi non-laba. Yang ketiga, BUMN atau badan usaha milik negara yang mana keseluruhan modalnya berasal dari negara. Yang keempat yaitu koperasi, yang mana modal dari kita untuk kita dan kembali kepada kita. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang aliran komunikasi dalam organisasi. Aliran komunikasi organisasi adalah suatu proses yang dinamik di mana pesan-pesan secara tetap dan berkesambungan diciptakan, ditentukan dan diinterpretasikan yang hidup dan berkembang dalam sebuah organisasi. Aliran komunikasi organisasi berfungsi untuk mengetahui bagaimana informasi itu
dapat terdistribusikan kepada para anggota organisasi, dan bagaimana orang-orang yang terlibat dalam proses penyaring informasi itu dalam sebuah organisasi. Aliran komunikasi organisasi berpengaruh terhadap efektivitas organisasi, baik dalam kaitannya dengan hubungan ataupun pula dengan pelaksanaan dan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu sifat aliran komunikasi. Seperti kita ketahui, seperti kata Wiscow pada tahun 1964, beliau mengatakan ada 3 sifat aliran informasi. Yang pertama yaitu serentak. Serentak yaitu proses penyebaran informasi atau pesan yang disampaikan secara bersamaan dalam suatu waktu dengan objek sasaran yang banyak atau lebih dari satu orang, bukan proses yang diadik. Bentuk dari proses penyampaian informasi ini yaitu berupa rapat atau pertemuan yang diadakan dalam ruangan yang terbuka. Keuntungan dari sifat ini adalah dalam menyampaikan sebuah informasi bisa lebih cepat sampai kepada orang, sehingga kita tidak perlu menyampaikan informasi kepada setiap orang, tapi dengan diundangnya semua orang dalam sebuah rapat atau organisasi, kita secara tidak langsung menyampaikan sebuah informasi kepada orang banyak. Tetapi dalam hal ini juga mempunyai sebuah kekurangan, yaitu sebuah informasi yang kita sampaikan tidak dapat bersifat rahasia, karena kita dalam menyampaikan sebuah informasi ini menggunakan sifat terbuka. Artinya semua orang bisa tahu apa yang kita sampaikan dalam sebuah rapat yang kita sampaikan dalam sebuah informasi. Yang kedua, sifatnya itu berurutan. Artinya suatu proses penyebaran informasi atau pesan secara diadik atau dalam kurung merupakan bentuk komunikasi yang utama dengan pola berbicara kepada siapa. Info ini disampaikan secara bertahap-tahap, bukan secara bersama-sama, tetapi disampaikan secara bertahap-tahap kepada siapa kita sampaikan informasi ini. Bentuk dari komunikasi ini adalah komunikasi personal atau antara kita dengan lawan bicara kita. Namun dalam ini mempunyai keuntungan, yaitu menjamin kerahasiaan informasi yang kita sampaikan, karena kita menyampaikan informasi itu secara bertahap-tahap, bukan secara terbuka langsung kepada orang banyak. Dan kita menyampaikannya juga secara personal, bukan secara sekelompoknya banyak. Namun dalam menyampaikan informasi ini juga mempunyai kerugian, yaitu kita dalam menyampaikan sebuah informasi menjadi lebih lambat sampai kepada orang lain, karena kita menyampaikannya secara personal atau secara individu ke masing-masing orang, bukan dengan sekaligus menyampaikan kepada semua orang yang banyak. Yang ketiga yaitu serentak berurutan, yaitu gabungan dari cara menyampaikan informasi dengan serentak dengan cara menyampaikan informasi secara berurutan, yaitu pada cara ini mengkombinasikan kedua cara tersebut dalam menyampaikan sebuah informasi. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi pada kali ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi Anda sebagai pendengar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.